Halo guys, balik lagi sama saya, Mer Prasasya. Balik lagi ke kumpulan-kumpulan tugas. Di sini ada tugas 2 desain fondasi. Sebelumnya bagi yang belum kenal sama saya itu Mer Prasasya dengan NIM 05100170093. Di sini saya seorang mahasiswa di Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil. Nah, topik bahasan kita hari ini itu ada daya dukung Meyerhof. Meyerhof bukan Meyer Prasasya ya. Nah, yang pertama mungkin bagi kalian yang belum baru datang, kita flashback dulu kali ya. Apa sih itu pondasi? Nah, pondasi merupakan suatu komponen struktur yang sangat penting karena semua beban yang timbul akan diterima oleh pondasi. Kestabilan berdirinya suatu bangunan ditentukan atau tergantung dengan konstruksi pondasinya. Jadi, rumah-rumah kalian yang sekarang kalian lagi tidurin, pada berlindung lah di bawah rumah itu pasti di bawahnya ada pondasi. Nah, pondasinya itu untuk eh, menjaga agar bangunan itu tetap berdiri. Jadi beban-beban yang di atas tuh disalurkan menuju pondasi gitu, guys. Nah, kita masuk aja ke teorinya langsung. Pertama, teori Meyerhof. Siapa sih Meyerhof ini? Dan apa sih teorinya yang dia kemukakan istilahnya? Meyerhof pada tahun 1974 telah merumuskan daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen. Kemudian pada tahun 1978, Meyerhof dan Hanna melakukan pengembangan rumus dengan mengakomodasi kondisi tanah yang tidak homogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada lapisan tanah yang kedua. Nah, terus teori daya dukung Meyerhof pada tahun 1974 ini sebenarnya mirip-mirip lah sama teorinya Terzaghi, yaitu menghitung tegangan geser dari tanah yang terletak di bawah telapak pondasi. Nah, bedanya Meyerhof mengasumsikan mekanisme kegagalan diperpanjang ke atas menuju permukaan tanah. Lanjut, kita ke formula Meyerhof. Nah, formula Meyerhof ini ada 4 poin penting. Yang pertama, Meyerhof menganggap sudut bagi beta tidak tidak sama dengan sudut geser, tapi beta lebih besar dari sudut geser. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Meyerhof nih bilang nih, pada Meyerhof lebih menunjang ke bawah dibandingkan Terzaghi. Jadi bedanya di situ. Terus di poin yang kedua, zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Yang ketiga, ada memperhitungkan beban miring. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman fondasi. Nah, rumusnya ada di situ yang QU sama dengan panjang. Habis ini kita bahas, guys. Ini nih kan rumus yang tadi. Nah, ini rumus Meyerhof. QU sama dengan CN C itu panjang. Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, faktor bentuk itu di FCS, FQS, dan F gamma S. Lalu faktor kedalaman ada FCD, FQD, dan F gamma D. Lalu ada FCI, FKI, dan F gamma I itu faktor inklinasi. Jadi ya kalian bayangin aja lah kalau SS berarti faktor bentuk, kalau D berarti itu faktor kedalaman, dan kalau I inklinasi. Nah, terus ada notasi Q, notasi C, dan notasi gamma. Ini rumusnya. Kalau untuk notasi Q, E pangkat V tan theta kali tan 2 kuadrat dalam kurung 45 derajat ditambah gamma gamma aksen bagi 2. Terus untuk notasi C itu ada notasi Q yang tadi dikurang 1 lalu dikali kotangen dari gamma theta. Lalu yang terakhir ada notasi gamma. Rumusnya adalah dalam kurung notasi Q dikurang 1 tutup kurung dikali tan dari 1,4 dari gamma theta. Nah, terus untuk rumus menentukan NQ, NC, dan N gamma yang tadi itu dapat ditentukan dari tabel dan grafik. Ini ya tabel dan grafiknya, guys. Nilai NC, NQ, dan N gamma atau notasi C, notasi Q, dan notasi gamma dapat didapat dari nilai sudut gesernya. Lalu juga bisa menggunakan grafik yang di atas ini.
itu dimana kita plotkan saja dari sudut geser di bawah, lalu nanti akan dapat untuk nilai NC, NQ, dan N gamanya. Jadi kita plotnya dari sini, misalkan kita tarik ke sini, nah dapat nih berarti di sininya, gitu. Terus ada dua opsi nih, yaitu fondasi memanjang dan juga fondasi bujur sangkar. Lalu kita masuk ke faktor-faktor fondasi yang menurut Meyerhof ini. Jadi yang tadi saya udah bilang, faktor-faktor fondasi yang menurut Meyerhof ini ada 3. Yang pertama ada faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Nih, sama kayak yang di sini. Yang tadi SSS, DDD, dan III. Gitu, guys. Itu yang pertama kita masuk ke faktor bentuk dulu deh. Untuk faktor bentuk, kalau θ-nya sama dengan 0 derajat, gamma CS-nya itu rumusnya 1 dibagi 0,2 BL, di mana gamma QS sama dengan gamma S sama dengan 1. Sementara untuk θ sama dengan 10 derajat, gamma CS itu rumusnya 1 ditambah 0,2 B per L dikali tan kuadrat dalam kurung 45 tambah gamma aksen per 2. Ntar didapatnya ya itu tadi. Jadi kalau untuk θ-nya 10 derajat, nggak 1 lagi dapatnya. Jadi intinya tuh untuk fondasi lingkaran, B per L itu 1. Bila beban eksentris, maka digunakan cara dimensi fondasi efektif yang didasarkan oleh Meyerhof. Dengan B aksen sama dengan beta 2EX dan L sama dengan L min 2EY. Gitu guys. Sementara kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor kedalaman. Nah, sebenarnya kurang lebih, cuman B-nya itu diganti dengan DF, lalu L-nya diganti dengan B. Jadi untuk yang θ sama dengan 0 derajat, gamma CD-nya itu 1 plus 0,2 DF per B. Nah, berikut juga untuk yang θ-nya 10 derajat, 1 ditambah 0,2 DF per B dikali tan dikali 45 ditambah gamma aksen dibagi 2 gitu guys. Terus jadi untuk DF per B-nya pada faktor kedalaman ini, B-nya itu tetap diambil nilai sebenarnya gitu. Nah, terakhir ada faktor inklinasi. Faktor inklinasi gamma CI itu rumusnya sebenarnya ini kurang lebih sih, cuman bedanya di gamma YI-nya. Yang pertama, gamma CI dan gamma KI itu rumusnya 1 dikurang alfa derajat dibagi 90 derajat. Nah, itu dipangkatin 2. Nah, itu ketemu deh. Nah, sementara untuk rumus yang satunya lagi, yang beda sendiri itu 1 dikurang alfa derajat per gamma aksen derajat dipangkatin 2. Nah, jadi bedanya tuh cuman 90 sama gamma aksennya guys. Itu bedanya. Nah, mungkin untuk pembahasan kita yang sekarang sampai segitu aja dulu. Mungkin kalau mau belajar lebih lanjut lagi bisa tungguin aja video-video kelanjutannya. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan juga share. Siapa tahu pada mau belajar juga tentang desain fondasi atau dunia teknik sipil ke depannya. Oh iya, di bawah-bawah juga ada live streaming, jadi tolong ditonton ya. Dan nyalain juga tuh notification-nya biar pas saya upload pada tahu dan bisa pada nonton gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.